sekitar dari pertemuan sebelumnya itu kan udah cukup jauh. Nah, Ya, berarti. ada 2 minggu sini ya. Saya di sini. Bukan, yang sebelumnya itu kasih Ada lah. bimbingan. Ada 2 mingguan ya. Seminggu lebih lah. Jadi kenapa hari ini juga saya sempatkan untuk kasih sekedar bimbingan. Ya, berarti. Juga karena melihat kalau misalnya tidak kasih bimbingan sama sekali juga gimana. Tidak tahu juga tinggal itu untuk apa. Ya, berarti. Tujuan juga tidak tahu nanti arahnya mau kemana. Lalu karena tadi juga kan latihan, Ya, berarti. sudah ada latihan sama pembimbing, langsung dengan pembimbingnya. Jadi saya juga tadi sempat tanya apa saja yang kiranya itu perlu ditambahkan lagi dari Nakrudi. Dia juga kasih beberapa hal lah. Kalau dilihat menurut garis besar dari yang dia bilang, menurut secara garis besar sih oke ya. Bisa untuk mengikuti secara hafalan, dari yang dihafalkan, dari pelafalan juga bisa. Cuma ketika dikoreksi nanti akan balik lagi ke nada semula, ke pelafalan semula yang kurang tepat. Jadi usahain itu diingat. Ya, berarti. Sudah dikoreksi keluar suaranya seperti apa, itu diingat-ingat. Keluar suaranya seperti itu, dirubah. Bagaimanapun kalau misalnya itu ada perhatian, pasti bisa. Ya, hari ini santai-santai sedikit lah. Ya, tidak terlalu tegang. Ya, nggak perlu terlalu tegang. Sudah dingin, jadi tegang beku, kaku. Jadi tadi saya ajak Bante Joni itu ke Udon, itu ke imigrasi. Ini juga biasanya hari ini tuh, atau kalau misalnya saya mau kasih bimbingan biasa beliau juga ikut di sini. Maksud saya biar lihat juga, lalu ikut sambil dengar juga, sambil belajar juga. Tapi hari ini tidak memungkinkan, karena mungkin kecapean. Pagi juga dia nggak makan. Terus saya ajak pergi ke Udon. Walaupun beberapa sudah mulai perlu dikasih bimbingan juga, karena sudah kurang perhatian. Seperti tadi yang bisa dilihat lah bagaimana. Sudah diingatkan besok berangkat. Dia lupa, tidak tahu. Bilang datang ke salah, sekarang juga bawa paspor. Dia bawa paspor. Sudah siap mau pergi belum? Apa yang ketinggalan? Jubahnya. Bagaimana mau pergi nggak ada jubah? Balik lagi. Itu dari perhatian. Tapi tadi ada sisi yang mana cukup layak diacungi jempol. Karena tadi pas masuk ke kantor imigrasinya, dia sengaja tidak mau ikut masuk ke dalam kantor imigrasi, biar dia jalan sendiri ke dalam sama umat yang temani. Sebenarnya ingin memberikan tes juga, memberikan ujian juga, bisa tidak. Ternyata setelah itu selesai balik, umatnya itu tanya ke saya. Umatnya tanya, itu Lungta yang di belakang, duduk di belakang kan dia, sudah berapa lama di Thailand? Dia tanya. Bicara bahasa Thailandnya jelas sekali. Saya bilang masih baru lah, tahun kemarin datang, ditabiskan juga tahun kemarin. Tapi mendengar demikian, bagaimana rasanya? Terutama saya sebagai orang yang memberikannya kepercayaan, memberikannya bimbingan, mendengar ada kemajuan dari dirinya juga bangga. Di situ juga tidak bilang siapa dulu pembimbingnya, tidak bilang demikian.
Yang saya bilang itu ya seperti itulah kalau orang mau berkembang, seperti itu kalau orang mau maju, pasti ada kemajuan dalam dirinya, bisa lancar, cukup dapat lah berbicara bahasa Thailand. Nanti makanya kemungkinan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Nanti bisa-bisa tanya saya pakai bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Thailand. Terus saya suruh juga full Thailand selama di sini, nah, agar bisa lebih cepat memahami. Terus kemudian juga contoh dari awal yang saya berikan di sini, usahakan itu diikuti, dipakai. Seperti tadi misalnya, sederhana saja. Nah, ketika Yam punya anak, nah, tadi resletingnya itu copot. Di situ nak minta ganti kan, ganti yang baru. Sebenarnya bukannya tidak ada yang baru juga ada, bisa dicarikan. Tapi saya tidak mau terburu-buru untuk menggantikannya dengan yang baru, karena melihat masih bisa diperbaiki dan berusaha walaupun susah. Tapi akhirnya bisa. Itu bukti kalau misalnya suatu hal itu, kalau kita ada keyakinan, kita bisa selesaikan setiap persoalan mulai dari hal-hal kecil. Dan prinsip saya yang utama itu yang perlu diingat, nah, itu bagaimana caranya membuat modal-modal yang kecil, modal-modal materi yang kecil itu dapat bermanfaat sedemikian rupa, dapat bermanfaat semaksimal mungkin. Seperti bagaimana ini? Segala macamnya bentuk apapun, ya, baik secara teknologi atau apapun, semua yang saya pakai itu secara nilai materi tidak begitu besar, tapi karena saya usahakan yang utama itu adalah nilai manfaat yang dihasilkan, karena ada keyakinan bahwa karya yang bernilai besar, karya yang memiliki harga, memiliki mutu besar, itu tidaklah selalu harus berasal dari modal materi yang besar pula. Dan buktinya sudah banyak sekali ditemukan di dunia ini. Mulai dari guru agung kita, Sang Buddha. Beliau mencapai Dhamma dengan cara bagaimana? Modal apa yang beliau pakai? Modal materi apa? Tidak ada. Beliau tidak pakai modal materi. Beliau pakai kesungguhan beliau. Pakai diri beliau sendiri sebagai modalnya utama. Lalu menghasilkan karya yang sampai saat ini masih kita dapat rasakan. Atau contoh di kehidupan abad ini, di era ini, seperti misalnya orang yang menciptakan pesawat terbang. Tentu kita kenal siapa yang menciptakan pesawat terbang, Wright bersaudara. Kalau dilihat waktu itu Wright bersaudara itu berasal dari keluarga yang terbatas secara materi. Di sana pada saat itu pun terdapat salah seorang yang mana memiliki niat sama, maksud sama dengan Wright bersaudara itu, untuk mencari cara bagaimana manusia itu dapat terbang di udara, dapat berpergian melalui moda transportasi penerbangan. Namun di sana dia itu meskipun berasal dari kalangan elit, didukung dengan uang dari pemerintahan,
namun namanya tidak dikenal. Berbeda dengan proyek bersaudara yang berhasil pada saat itu. Itu karena kegigihannya, karena why yang ditanamkan dalam dirinya itu kuat. Itu ketika dalam pikirnya itu bagaimana burung itu dapat terbang di udara. Mengapa burung bisa terbang di udara? Lalu bagaimana dengan manusia? Lalu mulailah di sana memiliki tujuan. Tujuannya pun lebih mulia dibandingkan dengan tujuan dari pesaingnya. Yang mana pesaingnya itu punya tujuan lebih ke arah untuk komersil. Tapi proyek bersaudara itu punya motif. Itu adalah bagaimana agar dapat setidaknya dalam kehidupan ini melihat satu kali saja orang berpergian dengan menggunakan moda transportasi udara. Akhirnya pun seperti yang dapat dirasakan manfaatnya. Jadi saat ini saya mau tanya dulu ya sama Nak, selama di sini tujuan awal itu ada perubahan tidak? Nggak ada. Tidak ada. Masih tetap sama. Apa tujuannya? Gimana? Sudah terrealisasi? Belum. Cuma satu aja? Tidak ada tujuan lain? Iya, jadi biku. Mengapa menjadi biku? Ya lebih apalah nanti. Lebih apa? Lebih gampang lah. Dari dharma itu ke nibbana kan gampang. Yakin? Nggak takut masuk neraka? Enggak lah, paling. Lalu gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya ikut sistemnya itu yang diajarkan di sini, kita ikutin. Oke. Sistem. Ya. Jadi tadi saya juga gali apa yang tadi dikasih himbauan sama pembimbing kepada Nak, kepada calon Nak. Ada 4 orang yang dia berikan itu, kasih tahu. Mungkin Nak Rudi belum paham ya. Dia kasih tadi penjelasan pasti dalam bahasa Thailand, ya kan? Pasti nggak ngerti apa yang dia sampaikan, apa saja poin-poinnya. Jadi biar diperjelas, biar untuk diingat juga, karena saya tidak ingin juga ada pengurangan semangat, dan saya juga tidak ingin lihat semangat tapi tidak tahu apa tujuannya. Gitu. Rajin boleh, rajin bagus, tapi rajin untuk apa? Kalau rajin tapi tidak tahu tujuannya itu apa, ya tidak bedanya dengan kerbau. Jadi tidak mau jadi kerbau, dan menjadikan orang juga jadi kerbau. Jadi yang tadi beliau sampaikan itu masalah waktu. Ya, pertama, tahu kan waktu pagi itu datang jam berapa? Itu beliau komplain tadi karena hari ini beliau melihat 4.30 itu belum ada satupun Nak yang datang. Betul nggak? Dekat-dekat jam 5 semuanya sudah beres di sini, susun asana, susun tempat duduk untuk makan. Nak itu baru bermunculan. Betul? Jadi maksud dia ke depannya, kalau bisa itu jangan sampai di sini sudah selesai semua, itu baru datang. Ya, kalau bisa bantu, bahkan kalau bisa perlu bantu
Bikunya itu susun, alas duduk untuk makan. Karena nanti begitu jadi biku baru juga harus demikian. Jangan sampai kita sebagai biku baru, tempat untuk kita duduk, tempat untuk kita makan, itu yang susun biku 10 wasa ke atas. 8 wasa, 5 wasa susun untuk yang 1 wasa. Kan kelihatannya tidak layak. Kita yang junior seharusnya paham akan hal ini, ngerti. Lalu kemudian setelah itu poin berikutnya itu ketika ada makanan datang menyusul. Ya, tadi ada apa? Makanan susulannya sup. Ya, seperti sup, bihun. Itu belakangan kan? Ada nak yang berempat itu inisiatif untuk berdiri, terima itu nampan dari umat untuk dibawa serahkan ke para bikunya. Ada? Tidak ada kan? Semuanya duduk rapi, duduk tenang, duduk santai, duduk tutup mata, tutup telinga. Betul kan? Nah, kedepannya jangan seperti itu. Kalau bisa lihat inisiatif, umat datang bawa nampan, bangun, lihat para bikunya saja kan, ada yang bangun, berdiri untuk bagikan. Nah, sampai bagikan naknya duduk dikasih sama biku, dilayani. Nah, ditaruh kan di depannya, betul? Nah, jadi itu juga perlu, makanya kita itu punya pemikiran, punya inisiatif, lihat. Ketika sebagai biku baru juga nantinya itu tahu kapan waktunya bangun. Jangan sampai biku 10-20 wasa itu yang layani, yang kasih ini duduk dan siap mau makan. Bikunya yang 10-20 wasa itu sedang membagikan, kasihkan buat juniornya. Memang betul ya, seperti kakak itu memberikan kepada adik. Tapi tidak pantas juga lah kalau ini dalam senioritas kebikuan. Harusnya yang lebih junior, yang lebih muda, itu yang melayani yang lebih senior, yang lebih tua. Itu poinnya. Inisiatif, sadar diri. Lalu setelah itu, setelah makan, ya, setelah makan, tahu apa saja kan yang perlu dibereskan. Sapu, bersihkan di atas ini kalau makan di atas, dipel, terus kemudian rapikan apa yang lainnya yang bisa yang perlu dirapikan, alas duduk apa, tikar, semua rapikan semua. Baru setelah itu bisa tanyakan kepada yang piket di sala ini, ada tugas apa lagi tidak? Kalau tidak ada, baru balik ke kuti, balik ke tempat istirahat. Kalau ada, kemana? Nah, tempat apa, wadah makannya itu, mangkuk makan itu simpan dulu, lalu pergi. Tugasnya di mana? Gitu. Ya. Jadi ada tahapannya. Simpan pada saat mana? Waktunya, lihat. Jangan salah waktu. Bereskan dulu semuanya, jangan langsung simpan dulu. Beres semuanya baru simpan. Bukan juga beres semuanya lalu kerja yang lain, itu ditinggalin aja di salah wadah makan sendiri. Sampai besok nggak tahu mau makan pakai apa, udah hilang kemana tidak tahu. Nah, jadi tahu ya kapan waktunya simpan, kapan waktunya letakkan, belajar jeli. Dan setiap yang saya kasih tahu itu tentunya pasti ada manfaatnya, tentunya pasti benar. Kalau tidak benar saya juga tidak kasih tahu. Dan kalau diikutin ya itulah
yang nantinya tidak akan jadi masalah. Kebanyakan akan jadi komplain itu kalau sudah banyak melakukan yang bertentangan dari apa yang saya beritahukan. Saya suruh kasih jalan ke sini, oke, jalan kemana tidak tahu. Jadi akhirnya komplain. Begitu komplain datangnya kemana? Ke telinga saya. Gak mungkin komplain langsung ke yang bersangkutan. Gak ngerti, mereka tidak ingin buang sia-sia energi ngasih tahu, gak ngerti, pasti cari saya. Nah itu, jadi saya tidak mau dengar banyak komplain. Walaupun komplain itu ya berarti ada kepedulian dari yang lainnya untuk mau lihat biku yang atau calon biku yang akan kita habiskan itu ada perkembangan, ada pemahaman, ada pengertian. Makanya di sini penting lah lihatnya, lihat lalu ikuti, berusaha praktek. Jadi sekarang poinnya itu dari sistem. Setelah itu sih sore juga tidak ada masalah ya. Tapi mau saya pada saat setelah nyapu ya, nyapu sampai ke depan itu kumpul di salah, jangan nongkrong di mana-mana ya, jangan balik ke tempat istirahat, datang salah dulu, karena rutinitas membersihkan di sini bukan cuma sekedar nyapu, masih ada yang perlu dibereskan yang lainnya. Di salah ini juga masih ada, makanya lihat dulu. Dan sistemnya yang paling utama itu adalah mulai bersama, selesainya bersama. Waktu mulai kan sama-sama, mengapa ketika selesainya masing-masing? Sekarang bayangkan kalau masing-masing begitu ini selesai, akhirnya yang perlu dikerjakan itu tidak terselesaikan. Kalau masing-masing pegang ini satu udah selesai, pulang, pegang ini satu selesai, akhirnya tidak terselesaikan. Tapi kalau misalnya ini sistem kita itu begitu sapu semua sama-sama ke depan, balik lagi itu kesalah lagi untuk cari tahu, cek mana yang belum selesai. Begitu sudah dipastikan selesai semuanya, baru balik. Tuh, ya. Jadi saya mau lihat yang seperti ini. Tetap ada konsistensi, ada kesemangatan. Dan sekarang yang saya mau jelaskan lagi, sistem di sini itu untuk apa? Agar bukan sekedar kita rajin kedebak-kedebuk tanpa tahu entah apa di balik itu semua. Nah, jadi agar paham mengapa harus demikian, mengapa harus bangun pagi-pagi, mengapa harus begitu pagi-pagi perlu membersihkan tempat tinggal, perlu menyapu, perlu ini itu segala macam. Nah, sebenarnya jika kita pikirkan lebih jauh lagi ya, ini merupakan bentuk latihan, bentuk pelajaran bagi diri kita. Sekarang ketika ada tujuan, untuk sampai pada tujuan itu kira-kira pasti bertemu tidak dengan rintangan. Orang punya tujuan, orang punya mimpi, pasti akan menemukan rintangan tidak sepanjang jalan mencapai mimpi tersebut. Nah, itu juga demikian. Kita punya tujuan tinggal di sini untuk apa? Pasti ada rintangannya. Dan kita perlu sadari bahwa rintangan-rintangan yang kita temui itu, yang kita hadapi itu merupakan hal yang kita butuhkan untuk membuat kita dapat terus bertumbuh.
Jadi jangan pikir rintangan itu merupakan halangan, merupakan hambatan. Tidak ada orang sukses di dunia ini itu yang tidak melalui rintangan. Jadi selalu lihat rintangan itu sebagai hal yang akan membuat kita itu bertambah lebih kuat lagi, bertambah maju. Itulah yang harus kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi dibiasakan untuk mengambil itu sebagai pembelajaran. Mana yang belum pernah ditemui. Capek seperti apa, itu harus tahu. Rasanya seperti apa capek. Bagaimana orang tidak pernah tahu capek. Bagaimana orang yang selalu bahagia. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Yang tidak keluar dari zona nyaman. Tapi ketika kita bertemu dengan berbagai rintangan, saat itulah kita mulai akan memiliki kebijaksanaan untuk bertumbuh kembang. Bagaimanapun setiap rintangan yang ada itu bukan ada untuk membunuh kita, bukan ada untuk menghentikan langkah kita. Jadi jangan takut. Ya, jangan pernah takut dengan rintangan. Jangan pernah takut dengan halangan. Semakin besar tujuan kita, semakin besar mimpi kita, maka akan sebanyak itu rintangan yang harus kita lalui. Dan jika kita menyerah, kita enggan dalam hal tertentu, maka bagaimana kita mau berjuang lebih lagi? Nah, apalagi ini tujuannya begitu besar yang tidak sembarang orang itu dapat memiliki mimpi ke sana, memiliki harapan ke sana. Jadi ini ingin saya sampaikan ya, agar tetap terus semangat. Karena kalau tidak diberikan semangat, tidak diberikan motivasi, tidak diberikan masukan, nanti juga banyak keluar jalur, hilang semangat. Jadi makanya saya sempatkan waktu berusaha kalau ada waktu luang itu kasih bimbingan agar tetap di jalurnya. Karena kalau tidak saling memberitahukan, tidak saling memberikan semangat untuk maju, maka sulit untuk maju bersama. Sang Buddha saja kan mengajarkan pentingnya untuk mengadakan pertemuan dalam waktu-waktu tertentu sebagai sarana untuk membawa pada kemajuan. Jadi kalau tidak ada pertemuan, tidak ada saling bicara, tidak ada saling komunikasi, tidak ada saling berbagi pengetahuan, maka di sana dapat dipastikan tidak akan dapat terbentuk yang namanya itu keharmonisan serta kekokohan di dalam komunitas itu. Nah, saya lihat sisi pentingnya di sini. Tapi sementara kalau misalnya ke arah praktek meditasi, Citta Bhavana, itu saya tidak terlalu banyak berbicara ke arah sana. Lebih ke arahnya yang mendasar-mendasar saja. Mengapa demikian? Itu juga perlu diketahui karena ada ranahnya, ya, ada levelnya, ada masanya. Dan saat ini untuk ranah saya yang masih saat ini itu belum pantas untuk berbicara banyak tentang Citta Bhavana yang mendalam. Kenapa? Karena masih ada lumpo, karena masih ada guru. Jadi ini juga saya titipkan juga sebagai bentuk pengetahuan agar tahu nanti juga seperti apa. Kalau bicara itu sampai di mana batasannya, di mana koridornya, yang kita boleh bicara sampai semana, sejauh mana, nggak boleh lewat ini. Karena apa? Disesuaikan dengan kepantasan. Pantasan sejauh mana untuk seorang yang masih berguru,
masih tinggal dengan guru. Jangan sampai melebihi guru, jangan sampai melangkahi guru. Itu. Sementara beliau jelaskan, ya itu kita dengar, kita pahami. Kalau bisa pun itu akan saya sampaikan, namun tidak mengatakan kalau itu berasal dari pengetahuan saya, tapi dari apa yang saya dengar dari beliau. Beliau sampaikan seperti ini, bawana dengan metode Budo, dengan metode Budo, anapanasati, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, sampai pada pikiran yang fokus, pikiran yang hening. Bisa-bisa nafas pun tidak terasa lagi, hilang, tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut, tidak perlu mencari-cari kembali nafas, karena akan membuat pikiran menjadi kasar lagi, sehingga nafas terasa kembali, jadi tidak maju kemana-mana. Jadi ketika nafas itu hilang, biarlah nafas itu hilang, tinggal pada pengetahuan itu. Ya, sampai di situ. Itu beliau katakan demikian. Lalu berusaha untuk cari tahu siapa yang menyadari itu, tetap berada dalam kesadaran itu. Sampai kemudian juga merenungkan asubha, merenungkan anicang, dukang, anatta. Itu hanya sebatas itu saja. Lebih dari itu, mau lihat apa, mau kemana, itu beliau juga tidak mengatakan demikian, tidak sampai ke sejauh itu. Karena yang namanya kita bawana itu tergantung pengalaman masing-masing. Kita tidak bisa menggunakan pengalaman orang lain untuk kita jadikan sebagai pengalaman diri kita. Untuk jadi pedoman itu bisa, tapi untuk jadi seperti diri kita, seperti praktek kita itu tidak. Karena praktek itu masing-masing, dan jalannya masing-masing. Apa yang akan ditemui masing-masing. Kekotoran batin punya masing-masing. Nah, jadi paham itu. Terus secara winaya juga. Mengapa winaya saya juga tidak terlalu banyak sampaikan, tidak terlalu banyak beritahukan, karena masih calon biku, belum jadi biku. Ya, terus jadi biku, ya pasti akan saya beritahukan mana salah, mana tidak boleh. Tapi kalau masih sebagai umat awam, itu seorang biku tidak boleh mengajarkan winaya. Nah, karena aturan dari Sang Buddha demikian. Karena pernah ada calon biku itu diajarkan winaya, sila-sila dalam winaya. Begitu dengar, kabur dia, tidak jadi tabis. Makanya di situ Sang Buddha larang seorang biku itu mengajarkan peraturan-peraturan dalam winaya kepada orang yang bukan seorang biku. Jadi ini perlu dipahami ya. Ketika saya memberitahukan apa, juga perlu dilihat sampai di mana, dan bukan untuk dipercaya semuanya. Nah, bukan untuk diikuti semuanya juga, tapi coba direnungkan, karena belum tentu juga benar semuanya. Tapi mana yang bermanfaat, kalau diri sendiri yakin itu bermanfaat, itu ambil, buat bekal diri sendiri, buat bawa kemajuan bagi diri sendiri. Kalau memang itu tidak cocok juga dapat untuk menolak. Nah, dapat menolak. Seperti misalnya tadi, seperti Bante Joni lah. Saat ini kenapa tidak ada di sini? Ya kan? Nah, dia juga kan menolak. Karena dia punya alasan. Kenapa tidak ada di sini? Saya minta ada di sini untuk dengar juga. Dia menolak. Itu saya hargai. Jadi tidak saya lihat itu sebagai bentuk yang tidak baik. Tapi saya ambil positifnya. Bagus. Berani menolak. Bukan karena takut siapa yang suruh, sehingga diri sendiri tidak berani untuk mengeluarkan pendapat diri sendiri. Di sini tidak berani untuk berkata jujur perihal keadaan diri sendiri. Jadi harus bisa untuk memiliki karakter demikian. Untuk hal-hal tertentu yang mana itu memang
bertentangan, itu memang tidak sesuai. Ya, jadi saya ajarkan di sini itu untuk dapat menjadi pemimpin, ya, bukan menjadi pengikut. Inilah harapannya. Saya terus berusaha lah. Nah, semangat. Selama ini ada tidak yang mau apa tahu yang bisa disampaikan? Berarti nggak dapat apa-apa? Berarti tidak dapat apa-apa di sini. Dapat semua dah. Ya nggak ada keluhan lah. Nah ya, keluhan juga. Nggak ada. Nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Faktor kesehatan juga sesak-sesak dikit. Dingin kan? Oh, tahan lah. Bagaimanapun itu pasti lewat. Gak mati lah. Kalau ini sudah berapa lama saya di sini lewatin dingin seperti ini, sudah berapa kali tidak mati ya. Nah, tahan. Itulah buat jadi pelajaran, buat jadi pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, tidak tahu mau bagaimana. Yang pasti hidup itu harus bergerak, terus bergerak, terus belajar, terus berkembang. Jangan patah semangat. Jangan pikir sudah tua, tidak bisa lagi maju, tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Lumpuh saja sudah tua, masih bisa kesana kemari, masih bisa memiliki proyek ini itu. Beliau tidak lantas hanya tinggal diam menikmati semuanya. Walaupun kalau misalnya beliau ingin menikmati semuanya, ingin santai-santai juga sudah bisa, tapi beliau tidak diam. Kenapa? Karena itulah orang yang masih hidup harus demikian. Dan itulah yang ingin beliau tunjukkan kepada murid-murid beliau. Itulah pengaruh yang ingin beliau titipkan untuk dunia ini. Bahwa kalau hidup itu harus terus bergerak. Hanya orang yang telah tidak bisa apa-apalah yang akan berhenti, yang tidak lagi berkembang, tidak lagi belajar. Kayak beliau itu sampai saat ini pun kalau dikatakan beliau masih terus bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru di usia beliau yang saat ini. Jadi kita jangan kalah lah sama beliau. Nah, beliau 78 tahun masih bersemangat untuk mengembangkan apa yang dapat dikembangkan di dunia ini. Nah, kita juga hendaknya bawa semangat itu untuk terus berusaha memajukan diri terlebih dahulu yang utama, lalu berusaha kalau sudah dapat beberapa hal yang dapat itu membawa manfaat juga dibagikan kepada orang lain agar melihat manfaat seperti yang kita peroleh. Jadi tetap yakin ya, kunci utama yakin pada tujuannya. Bisa sampai itu harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak mungkin bisa sampai. Modal utama. Makanya di Pancabala, sada itu yang pertama. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, kalau sudah dari awal sadanya tidak ada, tidak yakin bakal berhasil. Ya. Yang ketemu apa? Yang ketemu itu rintangan, hadangan, batu sandungan. Tapi ketika dari awal itu yakin akan berhasil, yakin bisa. Yang akan dilihat itu apa? Itu selalu yang dilihat adalah peluang-peluang dalam setiap keadaan. Jadi itu untuk malam inilah yang berusaha untuk diambil sebagai pembelajaran. Terus semangat, terus berjuang. Bagaimanapun ketika saatnya tiba, itu akan tiba atas usaha yang telah kita kerahkan. Tidak akan
hasil itu mengecewakan apa yang telah kita usahakan.